Anda mau ulangan harian? Belajar. Ya, itu Anda selaku guru begitu ya. Apa yang anak-anak Anda pikirkan saat Anda mengumumkan hari ini, minggu depan kita ulangan harian ya nak gitu. Suatu hari saya jalan-jalan, bukan jalan-jalan, keluar dari kelas habis ngajar, kemudian saya menuju ke ruang guru gitu. Saya jalan gitu, di tengah jalan ketemu anak-anak lagi pada nongkrong, lagi pada duduk depan teras. Saya lewat seperti biasa, anak-anak kita lihat guru lewat salim gitu ya, dan nanya apa kabar kalian gitu. Baik pak, salah satunya itu ada segerombolan anak. Baik pak gitu, yang lain nyeletuk. Baik apaan? Sehari 3 ulangan kok baik dia bilang. Stres sekali dia bilang gitu. Saya bingung gitu. Sehari 3 ulangan kamu belajar gitu. Enggak, saya mau nanya, itu di Pekalongan doang apa di mana-mana? Sama. Gitu deh. Tapi emang bener ya, sampai sekarang masih ada sehari 3 ulangan itu masih ada ya? Itu menunjukkan bahwa komunikasi kita dengan guru lain tuh jelek ya? Iya nggak? Nggak ada koordinasi, Pak, saya besok ke ulangan, jangan ya gitu. Saya aja duluan, mungkin gitu kalau ada komunikasi gitu. Artinya adalah bahwa ternyata yang jadi korban anak-anak kita. Ya, keegoisan guru yang jadi korban anak-anak kita. Dosa kita ya. Gitu. Nah, dari situ saya bilang, sehari 3 kamu belajar? Enggak, gitu. Oh nggak belajar gitu. Ada yang bilang, saya belajar Pak, tapi untuk mapel yang saya sukai saja. Yang lain saya nggak punya apa namanya ekspektasi lebih, dan memang karena saya punya passion di sana. Oke. Kalau gitu nilainya pasti bagus. Nggak tahu Pak, tapi di rapot saya nggak kurang dari KKM kok Pak, tenang aja gitu. Ya, artinya apa? Kalau emang di bawah KKM, kita nggak mau dong sekolah kita jelek. Ya. Atau kepala-kepala naikin Pak, naikin gitu. Artinya gini, bahwa ada sesuatu yang salah setelah saya mendengar dari anak. Setelah saya mendengar dari dia ada yang salah, langsung saya nggak bisa tidur malamnya. Ya, saya nggak bisa tidur. Aduh, ada apa ini? Gitu. Saya juga dulu waktu mau ulangan, saya mau nanya sama Anda semua. Kalau memang seandainya nih disuruh milih, ya, ada gambar pantai biru, kemudian apa namanya dengan laut yang biru, sampingnya ada gambar api yang menyala-nyala gitu. Mana yang mendeskripsikan sebuah ujian? Saya udah tanyakan ini ke semua. Kalau saya disuruh cerita tentang Pokemon Go ini, saya tanyakan dan semua nanya pasti api. Kenapa? Karena seperti di neraka Pak gitu. Bener gak sih? Dia duduk gitu ke depan gitu, gurunya juga apa namanya lihat kanan kiri kayak di neraka gitu. Setelah saya sekarang jadi guru, waktu ulangan sama Pak, saya seperti penjaga neraka. Ya bener ya, gak enak kan lihat anak-anak lagi tersiksa gitu di depan gitu, kayak kita lagi nyiksa anak orang gitu. Ya, dia di depan gitu, iya ulangannya tuh gak enak banget. Tahun kemarin saya beruntung ketemu dengan Pak Angga Yudan, tepuk tangan dong buat saya di kelas beliau. Saya diberitahu tentang gamifikasi. Ya, gamifikasi itu apa? Bagaimana permainan masuk dalam sebuah pembelajaran. Pulang dari situ semangat membuncah, ya kan? Ini harus saya terapkan dan harus menjadi jawaban pertanyaan anak-anak saya, dan setelah ini saya harus bisa tidur lelap. Gitu. Karena tadi nggak bisa tidur lelap tuh gara-gara anak saya tadi. Saya mulai berpikir apa ya? Nah saat itu lagi rame-ramenya nih orang geger. Mohon maaf kalau ada singgungan masalah agama sedikit. Ya kan, saya muslim tapi saya nggak begitu setuju waktu ada orang mengatakan Pokemon Go itu artinya saya Israel gitu. Ada nggak sih kemarin hoax gitu? Ada ya, gitu ya, itu saya Israel katanya. Terus apa namanya Pokemon Go itu menyebabkan kecelakaan gara-gara lagi nyupir kemudian nemu Pokemon di tengah jalan katanya. Ada ini itu dan seterusnya. Suatu ketika istri saya guru BK, dia guru juga, guru BK, dia datang ke saya capek hari ini. Kenapa? Saya harus menginstal Pokemon Go di seluruh siswa di sekolah saya. Loh, guru BK suruh menginstal? Ya, kok bisa? Karena ada instruksi Pokemon Go itu jelek, harus dihapus gitu. Oh gitu. Terus setelah diuninstall, apakah mereka nggak install ulang? Nggak tahu gitu. Oh gitu ya, diuninstall gitu, uninstall karena itu jelek katanya. Segitunya gitu. Saya hubungkan dengan ilmu yang saya dapat dari Pak Angga. Kalau mau melawan anak-anak kita yang senang main game, lawanlah dengan elegan. Menurut saya seperti itu. Saya mulai berpikir, gimana kalau saya buat sebuah games yang sama seperti orang nyari Pokemon, tapi kalau Pokemonnya dapat, diklik, munculnya bukan Pokemonnya kita pelihara, munculnya soal. Dia bisa kerjakan dimanapun, dia bisa melakukan itu. Apa contoh kita bisa berjalan-jalan, Pokemon bisa dicari di luar kelas, kan belajar nggak harus di kelas ya, teman-teman. Bahkan saya merasakan sendiri saat di kelas, oke anak-anak ada pertanyaan, seketika nih, gitu. Dan ini juga saya dapatnya di TPN tahun kemarin, ketemu dengan Bu Hesti dari Sorowako. Saya masuk kelas beliau,
beliau mengatakan kalau di luar kelas Anda akan merasakan bagaimana siswa itu merasa seperti tidak ada batas dengan kita. Kalau Anda pengen siswa aktif, ajaklah jalan-jalan. Saya merasakan sekali pulang dari TPN, saya bawa keluar, apalagi kalau kegiatan di luar, kita duduk sama gitu, kita ngobrol, nggak perlu repot-repot, ada pertanyaan? Nggak perlu. Ya, mereka udah nanya duluan gitu. Ya. Yang penting syaratnya satu, jangan pernah batasi pertanyaannya. Gitu. Kalau Anda belum apa-apa udah marah-marah gitu kan, Pak, nanya dong Pak gitu. Itu yang lewat siapa Pak gitu. Ada orang konsentrasi, udah otomatis kelas langsung jadi gurem neraka lagi jadinya. Anda penjaga neraka lagi dong. Gitu dia. Siapa yang mau jadi penjaga neraka? Gak ada yang mau kan? Nah maka dari itu saya coba wujudkan itu. Pertama saya mau coba wujudkan karena saya backgroundnya IT, Bapak Ibu, saya juga guru TIK. Saya pernah punya pengalaman programming, meskipun programming saya programming jadul gitu. Ya, saya mau coba wujudkan, saya harus bikin aplikasi berbasis Android. Kenapa? Saya juga tahu, sama guru, istri saya guru BK juga sama. Saya repot banget ngurusin HP anak-anak, apa kita stop aja Pak ya, apa kita larang aja mereka pakai handphone gitu. Bagi saya orang TIK, saya orang IT, teknologi itu adalah teman dekat saya gitu. Maka dari itu saat orang harus dilepas dari teknologi gitu, sepertinya saya pengen mendebat orang itu. Oke, kalau kamu nggak ada WA, kita nggak bakal punya komunitas segede KGB di Nusantara ini. Itu kalau nggak ada WA gitu, Anda juga nggak bisa kirim email seenaknya. Artinya teknologi itu kalau kita pakai dengan baik bisa jadi teman kok, bisa jadi senjata yang baik kok. Sama seperti peso lah, kalau dipakai oleh chef bisa jadi masakan yang enak, saat dipakai oleh pembunuh bisa buat bunuh orang. Intinya seperti itu. Nah maka dari itu, oke, smartphone mau saya pakai. Yang alasannya adalah anak-anak saya banyak yang udah pakai smartphone, meskipun belum semuanya. Saya coba kumpulin beberapa teman yang ngerti programming, karena saya nggak bisa mewujudkan itu sendirian. Ya, saya nggak punya pengalaman programming di Android sebelumnya. Saya kumpulkan mereka. Setelah saya kumpulkan, saya ajak mereka semua, ayo kita bangun sistem ini, mau nggak? Ada 3 orang. 3 orang itu saya anggap teman belajar, tapi sebenarnya backgroundnya adalah saya guru. Yang kedua adalah murid saya yang sekarang udah kuliah di jurusan IT gitu. Jadi saya hubungi, yuk ngumpul dengan saya, karena saya gurunya kan otomatis mau siapa gitu, di mana? Di kafe lagi gitu ya. Padahal kafenya angkringan gitu teman-teman. Ngumpul di sana gitu. Gimana Pak? Yuk kita bikin project. Ngumpul sama dia. Seminggu setelahnya kita punya bagian, karena kalau membuat sebuah project kan kita punya bagian masing-masing. Siapa desain, siapa coding, siapa ini dan seterusnya. Ngumpul lagi seminggu jadi program itu. Langsung saya umumkan setelah program itu jadi, saya umumkan di kelas sama anak-anak. Anak-anak, minggu depan kita mau main games Pokemon Go di kelas ini. Kira-kira teman-teman, saat saya ngomong seperti itu, ya, apa di bayangan Anda seperti apa wajah anak-anak? Hampir sampai semua gitu, selalu gitu. Pokemon Go Pak gitu, cius gitu kan, gitu. Beneran gitu. Iya, kita mau nyari Pokemon minggu depan gitu. Di kelas ini nggak ada Pak, udah saya ambil semua gitu. Bukan, kita mau di luar Pak. Setelah itu WA saya nggak pernah berhenti kelentang-kelenting terus selama seminggu. Ya, tapi saya katakan sama mereka, oke, tapi Pokemon yang mau kita cari ada isi soalnya. Dan soal itu berkaitan dengan materi kita yang udah kita pelajari kemarin gitu. Ya, seminggu saya merasakan nuansa di mana anak-anak kami itu belajar begitu semangatnya. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia harus menjawab sebuah soal memang, tapi dia pengen main Pokemon Go-nya gitu. Dan penasaran banget Pokemon Go-nya itu Pokemon Go yang kayak apa nih? Gitu. Dan saya bilang ini Pokemon Go yang kita buat sendiri khusus buat kalian di kelas ini. Saya bilang gitu. Ya, gimana rasanya anak seusia itu gitu kan? Seneng banget gitu. Nah, dari situlah mereka semangat. Otomatis seminggu WA saya kelentang-kelenting terus nanya, Pak, ntar Pokemon Go-nya bentuknya kayak apa Pak? Ntar ada Pokemon airnya nggak dan segala macam gitu. Ya sekhas anak-anak kita lah gitu. Seminggu berikutnya saya mainkan betul. Oke, pertama yang tentunya yang saya cek pertama adalah kesiapan dulu. Kita main di luar, kita outdoor, tentunya kesiapan fisik yang pertama. Ya, setelah saya buka kelas, kita seru-seruan ice breaking bentar untuk membuat suasana jadi cair gitu. Apalagi biasa saya masuk kelas itu setelah guru kimia, setelah temannya Pak Aye. Ya. Pak Aye ini guru kimia nih. Pak Aye baru curhat kemarin. Kimia itu mapel yang nggak begitu suka anak-anak Pak, katanya gitu. Tapi dengan Pak Aye anak-anaknya suka kimia. Tapi di sekolah saya gitu, habis guru kimia saya baru masuk, muka masih kusut gitu, kita ice breaking bentar gitu, ya. Habis baru ngapalin gitu-gitu tuh gitu. Nah, terus habis itu
Langsung oke, fisik gimana? Oke, setelah cek semua beres, yang cek pertama adalah handphone karena kita mau pakai handphone. Ya. Oke, kita sediaan smartphone. Yang hari ini bawa smartphone berapa orang gitu? 9 orang hari itu. Siswa di kelas saya sekitar 27-an gitu, ya. Itu 9 orang bawa, otomatis saya nggak bisa individu ulangan hariannya, mau nggak mau kelompok gitu. Ya, tapi sekali lagi ada yang pernah nanya, Pak, kalau kelompok kan nilainya gimana gitu. Sekali lagi saya nggak pernah bermain sama nilai gitu. Saya kalau kasih nilai ke anak-anak, lu mau berapa? 90, kasih 90 gitu, nggak usah bingung gitu. Maksud saya adalah saya tidak terlalu berkutat sama nilai, teman-teman. Ya, saya nggak terlalu berkutat bahwa si anak itu harus kita kasih angka sekian gitu. Saya yakin mereka punya kemampuan yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar nilai. Gitu. Ya, itu. Ada beberapa yang sepakat, mungkin kalau yang nggak sepakat nanti bisa diskusi lah, intinya seperti itu. Tapi artinya adalah bahwa saya tidak selalu berkutat di situ. Nah, kelompok kita bentuk. Setelah kita bentuk, sebelum saya mainin ini, tentunya pagi hari saya udah datang dulu ke sekolah, saya udah masang beberapa Pokemon. Karena mainnya nggak seperti Pokemon Go yang asli, Bapak Ibu. Saya pakai, tahu barcode Bapak Ibu? QR code atau barcode, ngerti ya? Itu adalah sebagai gambar pemicunya. Itu yang saya sebut dengan marker, katanya penandanya. Barcode itu saya buat, kemudian saya tempel di beberapa tempat di sekitar sekolah. Sebelum ini kita mainin, sudah saya tempel, kemudian saya bikin peta buta, Bapak Ibu. Peta buta itu peta sekolahan, kemudian tapi nggak saya beritahu ini ruangan apa gitu. Tapi anak-anak nanti yang mencari tahu sendiri. Saya kasih silang untuk tempat di mana ada barcode di sana. Saya masuk kelas, sekitar 5-10 menit saya pakai untuk sharing aplikasi yang udah saya buat. Pakai ShareIt, ngerti ShareIt Bapak Ibu ya? Jangan sampai ketinggalan sama anak-anak kita ya, saya juga. Oke, kita mau copy aplikasi yang ada di handphone saya ke kalian karena kita mau main pakai aplikasi ini. Mereka ShareIt ya, masuk ke ke HP masing-masing. 5-10 menit selesai karena hanya 9 gadget gitu ya. Selesai. Oke, saya beritahu caranya. Ini peta butanya, tiap kelompok silahkan cari Pokemon sebanyak-banyaknya. Saya beritahu Pokemon itu bentuknya barcode. Ini barcode, tapi hari ini kita sebut itu adalah Pokemon. Setuju mereka? Saya hitung, saya kesepakatan sama anak. Nanti jam berapa kita ngumpul lagi, di mana setelah itu kita evaluasi dan kita refleksi bersama-sama. Tim yang paling banyak menemukan barcode, dia dapat tepuk tangan dari temannya. Saya bilang gitu. Oke, berarti dia pemenang hari itu. Siap, 1, 2, 3, lari mereka. Ya, dan pasca pembelajaran selesai, saya dapat protes dari semua guru di sekolah itu. Pak Nunu bikin sekolahan geger, bikin rame katanya, ganggu kelas saya ini itu dan seterusnya gitu. Itu resiko saya gitu. Nah, selesai, setelah jam yang ditentukan selesai, saya menuju ke meeting point, saya kasih tanda pakai peluit, prit, selesai, mereka ngumpul lagi gitu. Ya, kemudian kita evaluasi di sana. Ya, kita evaluasi, terakhir refleksi yang bikin saya merinding, teman-teman. Ya, hari itu saya nanya sama mereka, oke, hari ini apa yang sudah kita dapatkan anak-anak? Saya bilang gitu. Satu orang mengatakan bahwa, Pak, seneng gitu. Oke, yang lain mengatakan, Pak, masih ada nggak soalnya? Gitu. Itu dia. Itu yang bikin saya merinding. Belum pernah saya menemukan ulangan harian orang minta soal lagi. Ya kan? Hari ini saya mendapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.